Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini sapu cerita dari Papua Barat untuk Indonesia. Mari dimulai dari sini. Saya mau cerita tentang Manokwari, tempat saya lahir. Tapi sebelum tong sampai di situ, mari tong kembali putar waktu dulu. Seperti yang dikatakan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, menerangi tanah ini dengan ragam budaya natif dan primitif yang akhirnya menjadi tradisi. Jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air dan kehidupan di dalamnya. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, agar ada tumbuh-tumbuhan di bumi, memperkaya tanah ini. Manokwari terletak di salah satu pulau di Indonesia bagian timur, spesifiknya di Provinsi Papua Barat. Cukup jauh ya kalau dilihat dari ibu kota. Jauh dari peradaban budaya modern globalisasi utama. Tapi jangan salah, kita orang di sini juga ada seperti itu. Mau tahu seperti apa? Halo, Shalom Indonesia. Saya Maria, seorang freelance jurnalis dan vlog traveler. Salam kenal ya. Kamu tahu, vlog traveler itu apa? Itu yang biasa kamu sering lihat di YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Orang yang suka jalan-jalan, pamer dompu kehidupan, dan keindahan alam yang dihampiri. Tapi kebanyakan malah dompu muka yang dom pajang. Tapi saya tidak begitu. Saya biasa sebut-sab diri sedikit berbeda. Di samping itu, saya juga seorang jurnalis. Ada tanggung jawab publikasi informasi yang harus saya teguhkan untuk publik.
Halo? Iya, saya sudah on the way nih. Tunggu dah. Oke. Stop, sabar dulu. Waduh. Pakai helm dulu dong. Sebelum jalan, helmnya dipakai dulu. Oh. Aturan dalam undang-undang untuk keselamatan pengendara, baik penumpang maupun pengendara wajib menggunakan helm standar nasional Indonesia untuk keselamatan dari pengendara sendiri. Bisa tuh adik? Bisa Bapak. Aduh, minta maaf Bapak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pedoman ini yang sangat saya pegang. Dari dorang yang ciptakan dan berikan untuk kita orang sebagai warga negara ini. Saya adalah orang yang percaya bahwa pendidikan adalah dasar dan sumber bekal kehidupan utama seorang manusia. Maka itu, seluruh manusia di negeri ini, terutama untuk Papua Barat, berhak mendapat pendidikan dasar yang berkualitas dan yang sama seperti seluruh negeri ini dapat. Adil. Dari situ bisa makmur dan sentosa. Iya toh. Hai teman-teman, saya mau membacakan Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk teman kita. Pengetahuan dasar saja sebenarnya secukup, namun sangat penting. Matematika dasar, logika dasar, juga nalar akal budi yang sehat, agar bisa menjunjung ke pendidikan lanjut dan lebih. Budaya asli di sini masih ada dan kencang. Akhirnya menjadi tradisi dan budaya turun-temurun. Tapi pastinya juga ketinggalan dong dengan modernisasi zaman now. Lantas, saat ini membuahkan lapangan kerja dan sumber mata pencarian utama untuk Papua Barat, agraris dan maritim. Tapi sudah, nanti kita bahas di segmen berikut.
yang kita ikut kemarin itu sebenarnya kayak science fair gitu, cuman tingkat internasional. Nah, untuk kami berlima, kita mewakili Provinsi Papua Barat di lombanya science fair berbau ilmiah. Jadi kita membuat karya ilmiah yang berkaitan dengan Papua Barat. Nah, untuk itu topiknya kita tentang barapen. Barapen ini kan tradisi dari Papua Barat yang sudah sering diteliti secara sosial ya. Makanya kita berlima ini mau menelitinya dari segi ilmiahnya. Maksudnya proses-proses yang terjadi di dalam barapen yang bisa kita lihat segi ilmiahnya gitu. Kita mewakili Provinsi Papua Barat itu sungguh bagaimana ya, kita punya motivasi dan support system tuh betul-betul bukan hanya sekedar keluarga tapi satu provinsi. Jadi ternyata dukungan yang kita terima dari luar ini bukan hanya dari orang tua dan sekolah, tapi dari masyarakat juga, dari gereja, dari yayasan, pokoknya dari segi masyarakat tuh banyak sekali yang mendukung kita. Jadi kita senang sekali, bangga juga karena ya bisa mewakili provinsi bukan di tingkat nasional tapi langsung ke internasional. Di Papua Barat tuh pendidikannya bisa dibilang masih lebih santai lah dibandingkan dengan kalau yang kita lihat di Jawa sana. Kalau di sini anak-anak bolos tuh udah macam ya wajar lah, biasa lah. Tapi kalau di sana bolos tuh macam wih luar biasa, berani sekali dia bolos. Karena kita juga sering dengar guru hujan deras ya udah nggak masuk sekolah. Kalau di sana hujan deras pun gurunya tetap berusaha masuk gitu. Mungkin kelemahannya di situ ya, karena di sini mungkin pemimpinnya sudah betul, tetapi banyak warga yang masih menolak tentang hal-hal yang pemimpin mau, meskipun macam contohnya jika ingin membuat sebuah perubahan tempat tinggal, lokasi, contohnya membuat pergusuran, mungkin diberikan penanggulangan, tetapi banyak warga yang tidak mau, karena mereka masih berpikir kira adat atau cara lama. Itu kita harus prioritaskan pendidikan di tanah Papua, karena itu merupakan zaman sekarang itu merupakan senjata yang sangat ampuh untuk kita bisa berduel, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita juga bisa. Itu kuncinya di bidang pendidikan. Ini karena kita agak ketinggalan, jadi kita bagaimana kita rush untuk efisiensi waktunya dan juga prioritaskan pendidikan, karena mau dari budaya atau pariwisata itu yang pertamanya itu pendidikan dulu. Jadi kita prioritaskan pendidikan kita, bagaimana mindset kita yang kita tinggali di sini, SDM yang ada kita olehkan jadi satu yang baik. SDA yang ada yang kita miliki jangan sampai orang lain yang kelola. Kita harus jadi orang di sini, kita harus kelola sendiri, kita kelola agar menjadi suatu barang yang bisa dilihat, bisa dirasakan dan bisa dinikmati orang bahkan di seluruh dunia. Dulu dari kecil sampai bangku SMA, saya suka sekali bermain ke perkebunan sebelah kampung tempat saya lahir. Tapi setelah saya lulus, kebiasaan itu hilang. Karena saya harus ke ibu kota untuk sapu masa depan demi tanah ini. Siapa Mama? Fitri Kapisa. Oh, Fitri Kapisa. Mama sudah lama di sini? Sudah. Sudah berapa lama Mama di sini? Ya, dari lahir. Dari lahir. Maria juga lahir besar di Manokwari di sini. Berarti tong sama. Iya. Mama di sini mungkin ada kegiatan apa yang Mama lakukan? Setiap hari cuma bertanam. Keladi, ubi dengan pepaya. Kadang juga tanam ketimun. Biasa Mama jual atau Mama konsumsi sendiri? Tidak, konsumsi sendiri saja. Oh, konsumsi sendiri saja. Tapi kalau macam kayak mau punya keluarga datang, berarti mau minta ambil, tinggal ambil saja. Iya. Tapi kalau lahannya Mama punya tuh tanah sendiri ya? Tanah sendiri, terus punya pelepasan sendiri kan beli itu. Di sini kami tes ketimun dengan kol tidak bisa. Kalau sawi dia agak lumayan di belakang sapu samping rumah. Oh, kalau sawi agak lumayan ya? Iya.
dengan ketimun. Saya cuma kalau kadang sampai sawi, saya jemur dia lagi dulu, baru saya tes tanam dengan ketimun. Tiba-tiba dia hasil agak bagus. Tapi kalau untuk hama nih saya belum tahu dia punya teknik untuk ya, karena saya tidak punya hobi di situ. Oh, memang tapi punya kebun sendiri ya. Kalau saya mama mantu tuh, dong kemarin, dong juga hasil tanam padi. Oh, hasil tanam padi. Punya lahan sendiri, terus mereka tanam padi. Kami cuma ikut untuk bantu bikin bersih. Terus saat 1 minggu ke depan tanam, nanti berapa bulan ke depan baru panen. Panen ya? Ya di sini mungkin mau punya harapan kah? Cukup lumayan, berkat lumayan. untuk orang Papua. Ya, kami punya tanah sendiri, punya hasil sendiri. Lagi mau makan ubi jadi, mau makan keladi jadi, pisang pun jadi. Semua bisa. Ya, karena tidak beli. Betul sekali ya. Di belakang tuh ada pinang, pisang, sirih. Tapi itu hasil Papua. Iya, betul lah. Sebuah harapan tuh saya lagi ingin punya ini botol rondap tuh penyemprot. Terus dengan lahan panjang seperti yang tadi saya bilang itu rambutan kalkulasi tuh. Nah, kadang kalau kami nelayan ya mungkin hidup saya di laut. Tapi kalau memang kami ada keinginan berarti mau menanam tuh supaya mungkin saat panen bisa saatnya jual. Tuh. Karena sekarang subsidi BBM ini agak meningkat. Nelayan ini bensin mahal. Belum recharge 1 di pasar 5.000. Jangankan 5.000, kami pergi saja sudah naik 10.000. Belum subsidi uang ojek. Dan saya ingin minta bibit tanaman. Seperti yang tadi saya bilang, kacang panjang, boncis, terong, ketimun. Itu yang saya cuma hari-hari duduk begitu saja. Harapan saya ke depan. Indonesia sutra asing lagi dengan kata maritim. Karena sujelaslah, negeri ini terbentuk dari banyaknya kepulauan. Laut menjadi kehidupan itu sendiri. Setelah berbeda jauh dari yang lain, Papua Barat pun juga melestarikan budaya dan tradisi mata pencarian di bidang perikanan. Bapak sudah lama di sini kah? Iya, sekitar 12 tahun. 12 tahun, luar biasa. Tidak mengurangi semangat dari mata pencarian nelayan di Papua Barat, khusus di Manokwari. Kita harus menjaga kondisi laut dengan cara tidak membuang sampah di sembarang tempat. Benar, ya. Karena dengan adanya sampah, membuat ikan itu dia akan pergi menjauh. Dari pinggiran bibir pantai, agak menjauh jarak ke dari 12 mil ke laut. Ya, itu biasanya sampai. Kita tuh lebih senang kalau masyarakat lebih antusias memperhatikan sampah ini, kalau boleh jangan dibuang sembarang ke laut, sehingga kita enak untuk menangkapnya, begitu. Iya. Jenis ikan yang biasa ketangkap itu kadang ikan merah. Ikan merah, Ya, ikan merah juga Bapak ya? Iya, ikan pelagis, ikan cendro, ya, biasa ikan sako, ya. Oh, ikan sako. Kemudian ikan goropa. Ikan goropa juga. Ikan goropa. Pencarian ini jauh. Biasa ada yang dekat, ada yang jauh. Ada yang dekat, ada yang Kalau dekat biasanya di areal di belakang Pulau Mansinam. Di belakang pulau. Ya, sampai ke depan Abasi, ya. Tapi kalau agak jauh biasa kita sampai
di Oransbari. Oransbari. Iya. Bisa sampai ke Ransiki. Tapi Bapak tetap semangat ya? Tetap semangat, iya. Itu sudah yang bisa saya sampaikan dari Depok keindahan alam, budaya, tradisi, apalagi ya. Terlalu banyak kata yang tak bisa saya sampaikan melalui perkataan yang terbatas sebagai manusia yang tak sempurna. Saya percayakan alam itu sendiri bisa berbicara dan mewakili sapu hati yang dibanjiri kesenangan karena betapa bersyukur saya lahir di tanah ini. Saya harap kamu semua bisa merasakan hal yang sama. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas pemberian tanah yang indah di negeri ini. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ganti gaya bebas ya.
Ini